Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Saya Farel Derajat Official. Semoga teman-teman semua pada sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada seluruh subscriber saya yang selalu setia selama ini. Dan saya berharap teman-teman semua selalu jaya dan sukses dalam setiap berkarya. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, di mana kemarin saya mendapat sebuah kejutan. Ya, pulang kerja, duduk nyantai di depan kamar, tiba-tiba mendapatkan kejutan uang. Ya, saya ditelepon oleh nomor yang tak dikenal, ya, nomor baru. Nah, lalu dia menyapa saya, "Mas Farel, lagi posisi di mana?" Ya, saya lagi di kos. Lalu saya tanya balik, "Ini siapa?" "Ini Mas Joni, Mas Farel." "Masa lupa? Berarti Mas Farel sama ini nggak simpan nomor saya." Nah, saya kan bingung. Apa selama ini saya pernah komunikasi dengan Mas Joni ya? Itu. Akhirnya saya langsung menjawab, "Oh iya Mas Joni, mungkin saya lupa simpan nomor HP Mas Joni. Mohon maaf." Gitu. Terus kok tumbennya Mas Joni telepon saya, "Ada apa?" "Ah, gini Mas Farel, boleh nggak saya minta bantu?" Nah, dalam pikiran saya, Mas Joni ini kan belum pernah ketemu saya. Kok tiba-tiba langsung minta bantu? Lalu saya tanya balik, "Bantuan dalam bentuk apa, bro?" "Gini Mas Farel, aku menemukan tas ini di tempat saya bekerja di pom bensin Sesetan. Nah, di dalam tas ini ada uang sebesar 17.900.000 dan ada juga kalung emas seberat 20 gram. Nah, ketika saya pegang tas ini, atasan saya mengambil tas ini. Lalu dia membuka, ada isi uang. Cuman kesalahan saya, ya seharusnya ini tas begitu saya temukan, saya amankan di tempat saya naruh barang saya, naruh helm saya. Tapi keburu dilihat sama atasan saya, maka atasan saya ini memutuskan supaya uang ini dibagi kepada seluruh staf ataupun karyawan di tempat saya bekerja. Namun saya cuma dapat jatah itu 200.000 aja. Nah, menurut Mas Farel gimana? Ya, kalau menurut saya nggak adil. Ya, dari uang 17.900 kok malah kamu dapat 200.000 aja. Gini itu solusi terbaiknya, bro. Saya bilang, "Bro, kembalikan atau bawa uang itu kepada kantor pos polisi setempat, ya, karena bukan tidak mungkin dari yang punya tas ini akan melaporkan berita kehilangan kepada pihak berwajib." Tapi gini bro, ini kan yang punya tas ini dia ketinggalan handphone di dalam tasnya dia. Nah, lalu aku menelpon nomornya dia. Tapi waktu itu logika saya, ya, telepon yang sangat canggih sekarang, dia pasti punya sidik jari, ya, dia juga pasti punya password. Tidak mungkin kalau orang yang pegang HP Android sekarang, ya semudah itu dia membuka HP orang yang tidak kenal. Itu dalam pikiran saya. Itu. Tapi kok dia bisa mengakses ya HP Android yang begitu canggih sekarang? Yang membuat saya menjadi bingung. Yang pertama, apakah ini sebuah jebakan terhadap saya? Yang gimana selama ini Mas Joni tidak pernah telepon saya, hanya berkomunikasi di media sosial aja ya, di Facebook, di Messenger. Tapi kok tumben-tumben dia menelpon saya. Nah, itu yang membuat saya kemarin tuh curiga. Jangan-jangan ini orang tuh mau menjebak saya. Itu. Ya teman-teman, kita juga harus berpikir waras sedikit, biar nanti tidak gampang atau diperdaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya para penipu. Tapi Mas Joni bilang, "Gini aja Mas Farel, Mas Farel di sini berperan sebagai kakak saya atau pemilik tas. Nanti saya akan chat pribadi ke Mas Farel tentang bentuk-bentuk dari tas ini." Nah, teman-teman silahkan lihat video berikut ini, bukti chat dari Mas Joni terhadap saya. Nah, teman-teman sudah lihat sendiri.
bukti chat saya sama Mas Joni. Lalu Mas Joni ini kasih HP kepada atasannya dia untuk ngomong sama saya. Karena tadi di situ saya sudah berperan sebagai pemilik tas dan kakaknya Mas Joni ini. Lalu atasannya dia ini ngomong sama saya. Dia kasih saran saya, Mas Farel, saya hanya kasih saran aja ke depan lebih hati-hati. Taruh tas, jangan asal taruh di tempat yang sembarangan. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau keluar jangan terlalu banyak bawa uang cash. Ya beruntung tas Bapak ketinggalan di tempat saya bekerja. Kalau tas ini tinggal di tempat orang lain, ya saya nggak tahu, mungkin uang itu akan dibawa kabur. Dan akhirnya saya tanya, saya berbicara dengan siapa? Ya saya Gunawan, Mas Farel. Oh terima kasih Mas Gunawan atas bantuannya, atas kebaikannya, karena telah menyelamatkan tas saya. Ya di situ saya berpikir, wah saya juga nih ikut-ikutan jadi penipu juga gitu. Karena ini gara-gara Mas Joni minta bantuan, karena saya sudah kasih saran untuk lapor ke pihak berwajib, tapi Mas Joni tidak mau. Ya udah gitu, tolong tas itu titipkan kepada saudara saya Joni, dan sebagai imbalan dari uang 17.900.000 itu saya kasih saudara 19.000 ya kepada saudara Gunawan sebagai tanda jasa. Oh nggak bisa Mas Farel, kami di sini tidak bisa menerima uang dari siapapun karena takut ketakuan dari owner perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak mau berisiko. Anak istri kami tidak makan kalau kami dipecat dari perusahaan ini. Itu alasannya dia. Itu. Terus solusinya gimana? Ya, karena di sini kami tidak bisa tidak menemukan identitas dari saudara Farel, maka kami tidak menjamin kalau misalnya nanti kami titip ke Mas Joni uang ini, terus Mas Joni tidak kasihkan kepada Mas Farel. Lalu saya bilang, pokoknya aman lah bro, itu uang pasti aman kalau saya titipkan kepada Mas Joni. Yang pasti nanti Mas Joni akan kasihkan kepada saya uang itu. Dan lalu dia bilang, ya alasan kami seperti itu. Gimana kalau kita kasih solusi aja? Nah solusinya seperti apa bro? Saya bilang, bro isi aja ke saldo rekening kita. Ya 2 juta, dan sama supervisor saya juga 2 juta gitu. Nah berarti dari uang 17.900.000 itu kalau kita isi saldo lagi ke rekening mereka berarti dipotong jadi 4 juta, sisanya 13.900.000. Kayak gini aja bro gitu. Gimana saya mau mengisi saldonya bro, sementara ATM saya dipegang sama bro, uang saya juga dipegang sama bro. Apa nanti yang saya isikan? Dimana kalau misalnya bro potong aja itu uangnya ya 4 juta dan 13.900 kasihkan ke saya, ya itu sudah saya baik sekali loh bro, saya bilang itu. Nggak bisa bro, ya sebelum kita serahkan uang ini kepada saudara Farel isi dulu saldo ke rekening kita gitu. Nah situ saya sudah mulai curiga. Nah curiga ini sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak beres, yang mengarah kepada modus penipuan. Akhirnya saya ngomong sama Mas Joni, Mas Joni, bagaimana atas permintaan dari atasan kamu? Dia minta isi saldo 2 juta ke atasan kamu, sama supervisor kamu isi 2 juta, jadinya 4 juta. Nah logikanya sementara uang ataupun ATM saya itu dipegang sama Mas Joni. Nah gimana menurut pandangan Mas Joni? Lalu Mas Joni bilang apa? Ya mungkin itu solusi yang terbaik Bang Farel. Isikan dulu saldo mereka 2 juta, itu baru bisa kembalikan uang. Nah di situ saya bingung. Ini modus penipuan baru. Karena sebelum uang itu dikembalikan saya harus isi saldo dulu ke mereka sebesar 4 juta rupiah. Gitu. Ya menurut teman-teman bagaimana? Karena saya terus mengatakan bahwa gimana saya mau mengisi saldo ke rekening saudara sementara rekening saya itu ada di tangan saudara, ya rekening saya atau uang saya itu ketinggalan di tempat saudara bekerja. Apa yang saya mau isikan? Gini aja bro, saya kasih solusi aja.
Karena sekarang saya tidak pegang ATM, tidak pegang uang. Gimana kalau misalnya saya langsung sambar ke tempat bro bekerja aja. Lalu dia bilang tidak bisa, takut nanti ketahuan sama perusahaan kami. Enggak, kita nanti tidak akan masuk ke dalam. Ya, kita tunggu di luar. Biar nanti saya akan kasihkan kepada saudara uang cash 4 juta yang saudara minta. Biar sama-sama enak. Tapi dia tidak mengizinkan saya untuk datang ke tempatnya dia. Lalu saya tanya, bro, di pom bensin mana? Ya, di pom bensin Sesetan. Iya, saya bilang saya tahu semua untuk pom bensin Sesetan. Ya, jalan Sesetan itu tidak jauh dari tempat saya tinggal. Tidak sampai 30 menit saya akan tiba di sana. Tapi dia tidak mengizinkan saya untuk datang ke sana. Lalu di situ si penipu ini marah-marah kepada saya. Mas Farel itu banyak sekali ngeyel ya. Kita sudah minta bantu, malah Mas Farel tidak mau bantu. Tidak mau bantu kita, tidak mau ajak kerjasama dengan kita. Ya, apa yang kita bisa bantukan itu? Sementara barang-barang yang kamu minta itu sudah kamu pegang. Ya, barang-barang yang kamu minta kepada saya itu sudah kamu pegang. Apa yang saya mau bantukan kepada kamu? Terus masa saya harus colok pakai batu di mesin ATM? Sementara ATM saya itu dipegang sama kamu. Lalu dia bilang gini, kamu tuh penipu. Loh, kok saya dibilang penipu? Bukannya sampean yang menipu saya. Ya udah, kalau Mas Farel nggak mau permintaan kita seperti itu, ya biar nanti kita pegang uangnya itu. Ya biar kita ambil uangnya itu. Akhirnya bilang apa? Silahkan kamu pegang itu uang. Dan kamu itu harus kerja yang halal. Kalau ingin mendapat uang, ya kerja yang rajin. Kasihan loh anak istri kamu itu makan dari uang yang tidak halal. Dan mungkin kamu itu banyak sekali korban di luar sana yang sudah kamu perdayakan. Di situ dia sudah mulai meledak marah lagi. Nah, karena saya matikan telepon itu, muncullah lagi BA-nya dia. Ya seperti tadi teman-teman lihat di video awalnya, di situ sudah dia cantum bahwa dia bernama ya Joni Herman. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Joni ini memang dia itu teman saya, ya teman Facebook saya selama ini. Dan dia menipu ini, dia membajak data-data dari saudara saya ini yang namanya Joni. Ya, dia membajak semua datanya. Makanya di foto WA-nya kemarin itu memang benar. Antara foto yang dia pajangkan di Facebook sama foto di WA itu sama. Ya, foto profilnya sama. Foto profil WA sama foto profil Facebook itu sama. Nah, itulah yang membuat kemarin itu saya yakin. Nah, waktu kemarin itu saya mau inbox Mas Joni. Mas Joni tidak ada respon. Ya, maksud mau nanya apakah benar ini Mas Joni. Tapi Mas Joni tidak respon. Lalu saya titip inbox di situ, titip pesan di inbox bahwa Mas Joni kemarin ada orang yang menipu saya, dia mengaku itu Mas Joni. Nah, intinya gini teman-teman. Hati-hatilah dengan modus penipuan sekarang. Berbijaklah dalam bermedia sosial. Karena sekarang sudah banyak sekali modus-modus penipuan baru. Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Itulah modus penipuan baru. Untuk hati-hati. Karena sekarang juga banyak sekali yang dimana selama ini saya tidak pernah percaya ada hipnotis lewat media sosial. Ternyata itu sudah benar teman-teman. Karena tahun yang lalu saya ditipu sama orang itu sebesar 800.000. Ya, itu karena betul-betul hipnotis. Teman-teman jangan respon ketika ada orang yang menawarkan hal-hal yang mudah, yang menawarkan kemudahan kepada teman-teman semua, supaya nanti teman-teman tidak akan bisa korban berikutnya. Ya teman-teman, ternyata semua adalah prank dari penipu saya. Nah, saya juga nge-prank si penipu. Akhirnya ya sama-sama kena prank. Kontor juga kena prank semua.
Ya, sekian dulu kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman terus mendapatkan informasi video terbaru saya. Sampai jumpa, salam sehat, dan jangan lupa tetap merokok sehat. Saya sehat, teman-teman juga sehat. Salam malas.